Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ramadan telah kita lewati separuh. Itu artinya ini adalah saatnya kita untuk melakukan perenungan atau muhasabah amalan-amalan kita selama bulan Ramadan, dan juga muhasabah terhadap seluruh kehidupan kita. Muhasabah apakah kita sudah telah menjadi hamba Allah yang baik. Muhasabah apakah lebih banyak dosa atau lebih banyak amal yang telah kita lakukan. Kesibukan kita dengan urusan dunia, banyaknya kesibukan-kesibukan duniawi kita terkadang membuat kita lalai terhadap mempersiapkan bekal kita untuk akhirat nanti. Oleh karenanya, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk terus melakukan kontrol atau muhasabah terhadap diri kita ini. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan muhasabah? Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya, untuk hari akhirat. Dan hendaklah bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Oleh karenanya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, muhasabah salah satu sifat hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seseorang yang bertakwa adalah mereka yang membawa sebaik-baik bekal. Dan dalam perjalanan mencari bekal tersebut, tak jarang seorang hamba merasa lelah, bosan, yang mengakibatkan kita terkadang tidak mawas diri, sehingga kita tergelincir dan terjatuh dalam keadaan futur atau lemah semangat kita untuk melakukan amal soleh. Muhasabah akan membantu kita jamaah untuk menghadapi berbagai rintangan yang kita temukan dalam pencarian kita dalam mencari bekal menuju akhirat ini. Seorang ulama salaf, Maimun bin Mahran rahimahullahu, berkata, La yakunul abdu taqiyya hatta yakuna li nafsihi ashaddu muhasabatan minasyariki syahih di syariki. Tidaklah seorang hamba menjadi orang yang bertakwa sampai ia melakukan muhasabah atas dirinya lebih keras daripada seorang teman bisnis yang pelit, yang membuat perhitungan dengan temannya. Bukankah kalau kita berserikat dalam sebuah kerjasama bisnis, kita akan terus melakukan kontrol ketat kepada teman bisnis kita? Kalau tidak, ia akan membawa lari bisnis dan keuangan kita. Oleh karenanya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya di pertengahan bulan Ramadan ini, mari kita muhasabah apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini, untuk kemudian kita memperbaiki diri kita, memperbaiki amalan kita untuk selanjutnya. Di antara kewajiban kita jamaah adalah senantiasa menggambarkan dan memuhasabah diri kita. Karena muhasabah ini akan mendatangkan manfaat. Dengan itu kita akan mengetahui aib diri kita sendiri, sehingga tergerak untuk memperbaiki diri karena adanya rasa malu kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Muhammad bin Wasi' rahimahullah memberikan sebuah perumpamaan tentang dosa-dosanya yang jika tercium baunya oleh orang lain. Apa kata beliau? Lau kana lidzunubi rihun ma qadar ahadun yajlisu ilaihi. Seandainya dosa itu ada baunya, niscaya tidak ada seorang pun yang sanggup duduk dan mendekat denganku. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hanya kita yang tahu tentang diri kita. Hanya kita yang tahu bagaimana hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita yang paling tahu dosa-dosa kita. Kita yang paling tahu dengan aib-aib kita. Maka jujurlah memuhasabah diri kita. Kemudian muhasabah juga dapat mendatangkan
kebaikan berupa kita akan mengenal haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang tidak mengenal Allah azza wa jalla, maka ibadahnya tidak bermanfaat baginya. Kalaupun ada manfaatnya, maka sangat sedikit. Karena itu jamaah yang di belakang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, hendaknya apa haknya Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak yang belum kita tunaikan. Haknya Allah azza wa jalla yang terbesar adalah diibadahi, disyukuri, ya, atas nikmat-nikmatnya. Nah, sudahkah kita mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak ini dengan sebenarnya syukur kepada Allah azza wa jalla? Karena ya, di zaman yang penuh dengan godaan, fitnah, ujian dan cobaan seperti ini, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan tips agar kita umatnya selamat dari fitnah tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tips bagaimana, ya, agar kita bisa selamat dari fitnah. Kata beliau, ilzam baitaka, ya, tetaplah engkau berdiam di dalam rumahmu. Wamlik alaika lisanak, dan kuasailah, kendalikanlah lisanmu. Wa khudh bima ta'rifu wada' ma tunkiru, dan ambillah atau lakukan apa yang kamu ketahui dan tinggalkan apa yang kamu ingkari, yang tidak ketahui dalam urusan agamamu. Wa alaika bi amri khassati nafsika, dan hendaklah engkau urusi perkaramu sendiri. Wada'anka amral ammah, dan jauhilah urusan-urusan orang banyak yang engkau tidak tahu. Maksudnya di sini jamaah, jangan kau pikirkan dosanya orang lain, jangan engkau pikirkan kesalahan orang lain, jangan sibukkan mengurusi urusan dosa orang lain, tapi pikirkan dan sibukkan mikirkan dosa dan kesalahan dan aib diri kita sendiri. Jamaah ini milik Allah azza wajalla, lihat perkataan Nabi, wa alaika bi amri khassah. Kata para ulama, sebagaimana disebutkan Syekh Abdul Muhsin bin Abbad hafizahullah ta'ala, maknanya hendaklah Anda lebih memikirkan dosa-dosa Anda sendiri, kesalahan Anda sendiri, daripada sibuk memikirkan dosa dan kesalahan orang lain. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat untuk melakukan muhasabah tahunan. Sudahkah 11 bulan yang lalu telah kita manfaatkan waktu kita untuk amal-amal kebaikan? Ini saatnya untuk melakukan muhasabah. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.